kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu Rini. Apa kabarnya hari ini? Aduh, kalau di hati itu Bu, kabarnya itu selalu bahagia dan semangat gitu ya. Tapi dalam keadaan di pikiran ada sedikit yang menggelitik gitu Bu. Rada tidak membuat saya nyaman untuk hari ini gitu. Gitu ya. Bagaimana kegiatan mengajarnya? Lancar tapi kan? Alhamdulillah semuanya diberi kelancaran. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya itu kan Bu ya. Betul sekali. Anak-anak didiknya bagaimana? Apakah semuanya masih bersemangat? Alhamdulillah semuanya bersemangat Bu. Dan Iya. masih tahap aman dan luar biasa. Bahkan saya sampai kewalahan Ibu kadangkala bagaimana untuk mengkondisikan diri saya juga gitu kan untuk menyikapi dan mengkondisikan biar bersemangat seperti mereka. Saking semangatnya anak-anak itu dalam kegiatan belajarnya di sekolah. Oh, saya yakin Ibu Ria ini pasti guru yang sangat dicintai dan dirindukan oleh anak didiknya. Tapi kayaknya Ibu Ria ngomong ada latihan negeri itu kayaknya ada sedikit ganjal ini. Apa Bu Ria mau ada yang dibicarakan? Iya Bu Rini, kalau untuk saat ini sebenarnya saya ingin Bu Rini bantu saya ya. Sebenarnya saya ini lagi dilematik dengan posisi saya lah ya Bu ya, dengan diri saya sendiri gitu. Dalam kegiatan aktivitas atau manajemen waktu lah Bu. Ini kalau waktu kan tidak ada yang salah Bu ya, sama-sama kita ketahui kalau waktu itu ya sudah dipastikan dan memang itu 1 kali 24 jam gitu kan Bu. Nggak akan bisa kita tambah, nggak bakalan bisa kita kurang gitu kan, ya itu kepastiannya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri ini sebagai diri saya sendiri gitu Bu ya. Di sini kan seperti yang kita ketahui, kita mengikuti suatu aktivitas yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi, menambah ilmu, menambah bekal, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi rutinitas kegiatan kita juga gitu di kehidupan fakta kita. Wow, jadi menyambut kegiatan pendidikan kita seperti yang saat ini gitu, pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini ya Bu ya, khususnya kita Kabupaten Lahat kelas 14, kelas kita sangat luar biasa ya, sangat berarti dan sangat sayang apapun kendala dan kondisinya kalau tidak diikuti itu rasanya rasa wah nggak mungkin gitu. Jadi apapun yang terjadi kayaknya masih tetap mau ikut. Tapi ya satu sisi gini Bu ya, saya kan sebagai guru di SD, tingkat SD itu sekolah dasar, itu Bu alhamdulillah anak-anak saya itu tergolong anak-anak yang aktif dan kreatif gitu Bu. Jadi mereka itu rata-rata nih Bu nggak bisa kalau dikasih tugas kita tinggal gitu. Dan saya juga untuk meninggalkan mereka nggak sampai hati karena kewajiban utama saya kan mereka gitu di sekolah kan Bu. Dan saya juga kalau meninggalkan mereka dalam momen-momen yang memang harus dikondisikan ya oke gitu Bu ya. Tapi kalau untuk kesengajaan alasan yang mungkin wow dari segala penjuru yang menekan saya, tapi saya tidak mungkin untuk meninggalkan mereka gitu. Tapi dengan posisi kondisi di satu sisi yang memang membutuhkan karena badan saya kan satu nih Bu, saya hadir di 3 tempat itu nggak mungkin. Jadi ya apapun yang terjadi itu tetap akan saya kondisikan kayaknya gitu Bu. Terus di rumah ya, di rumah satu sisi kan saya ini sebagai anak yang sedang berkeputusan untuk tetap mengabdikan diri saya juga kepada orang tua saya gitu Bu. Tuntutan lebih tidak ada dari orang tua, tapi saya pribadi sudah menekadkan diri untuk menjaga mereka, mendampingi mereka dan membantu apa yang bisa saya bantu untuk mereka gitu. Dan terlebihnya lagi akhir-akhir ini kan ibu, khususnya ibu saya itu kan sakit Bu ya. Jadi kalau memang posisinya lagi drop, apalagi kalau lagi dirawat itu posisi kritisnya belum lewat, itu kan asal tinggal nggak mungkin. Terkadang kala kehendak Tuhan itu memang luar biasa gitu kan. Mungkin ada hikmah atas apa yang terjadi gitu. Saya sangat menyadari itu Bu. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi posisi badan saya satu. Kalau ibu saya memang semuanya bisa diatasi. Tapi ya gimana ya Bu ya. Sampai ke titik ini saya belum merasakan begitu nyaman untuk hal tersebut Bu. Untuk mengkondisikan 3 titik poin itu. Dan ditambah lagi satu Bu.
namanya kita hidup bersosialisasi. Itu nggak mungkin akan kita hindari juga, baik terhadap tetangga dan rekan kita, teman-teman kita. Itu nggak mungkin lah kalau namanya satu kegiatan kita akan menonaktifkan diri. Nah, jadi pengennya sebenarnya tuh Bu, saya ini mempunyai bisa melakukan itu semua, mengkondisikannya semua gitu Bu. Iya ya, sebenarnya namanya waktu seperti kata Ibu Ria tadi, kalau bisa kita tambah sendiri ya Bu ya. Tapi ternyata memang waktu itu cuma 1 kali 24 jam. Tadi benar kata Ibu Ria juga, CGP itu adalah sebuah pendidikan yang membuat kita itu mengupdate diri kita sendiri supaya kita bisa menuntun siswa, murid sesuai dengan kodratnya seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun murid sesuai kodratnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman agar murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan tentunya kita harus mengupdate diri kita, salah satunya kita ikut program pendidikan CGP ini. Selain CGP, tadi Ibu juga mengatakan sebagai guru adalah tugas utama kita sebagai pendidik, dan karena saking cintanya Ibu Ria kepada murid-murid, Ibu Ria juga tidak mau meninggalkan murid dengan hal-hal yang mungkin di luar tugas kewajiban utama. Walaupun itu juga sebagai pendukung kita sebagai pendidik. Selain itu juga Ibu Ria tadi mengatakan sebagai anak yang berbakti itu luar biasa Ibu, itu kita memang sebagai anak yang punya masih ada orang tua, memang sudah sepatutnya kita mengabdikan diri kita, ini waktunya. Kadang ada kata-kata yang mengatakan hal yang paling saya benci ketika saya bertambah usia itu adalah orang tua saya juga ikut bertambah tua. Ya Bu ya, saya pernah dengar itu. Sebenarnya sebagai orang yang beragama juga sebagai anak yang mencintai orang tua memang sudah sepatutnya kita mengabdikan diri kita, apalagi Bu Ria punya kesempatan, mungkin punya suami yang juga pengertian, mau membantu merawat ibunda. Selain itu juga sebagai anggota masyarakat tentunya kita harus bersosialisasi. Saya yakin sih Ibu Ria ini pasti sangat dikenal oleh tetangga karena kelihatan kalau Ibu Ria itu orang yang supel kayak gitu ya. Nah, menurut Ibu Ria dari semua kegiatan-kegiatan tadi, di mana sih posisi Ibu Ria saat ini, atau ketika Ibu Ria memanage-nya tadi, apakah Ibu Ria sudah tahu posisi di mana pada levelnya dari 1 sampai 10 misalnya? Kalau diletakkan dalam skala posisi gitu Bu ya, saya ini merasakan karena saya sudah mengkondisikannya dan maksimal dan saya sudah menyadarinya dari awal sebenarnya ini kan Bu. Jadi dan saya setiap melakukan langkah, sebelum melakukan langkah memang sudah saya pikirkan baik buruknya gitu. Dan saya tidak akan lari dari kenyataan apapun prosesnya. Jadi di level ini saya berada di posisi 7 ya Bu ya sebenarnya yang saya rasakan. Akan tetapi yang namanya manusiawi Bu, semakin saya mencintai kegiatan itu, baik terhadap kondisi tugas saya sebagai calon guru penggerak ini di pendidikan ini, semakin juga saya mencintai kegiatan saya di sekolah, saya mengabdikan diri saya sebagai guru, terus juga untuk kedua orang tua saya dan keluarga saya, dan terlebih lagi biar saya mampu itu saya juga harus ada yang cinta kepada diri saya karena waktu saya juga saya sangat membutuhkan itu. Dan untuk tetangga saya, sebenarnya saya meletakkan posisi saya itu tadi Bu, kalau di sekitaran antara 1 sampai 10, saya meletakkan posisi saya saat ini 7. Dan sebenarnya dari skala 7 itu, kalau memang namanya manusia Bu ya, saya ingin menjadi lebih baik lagi dari diri saya sekarang gitu. Saya pengen mencapai, oke, kesempurnaan memang untuk Allah gitu ya Bu ya. Tapi saya pengen meraih kalau untuk penilaian itu, wah kenapa tidak Bu yang poin 10-nya gitu. Tapi oke lah, karena halangan itu tidak akan bisa saya hindari, apalagi yang saya sampaikan ke Ibu itu semuanya kehendaknya kan berasal dari Allah semua yang itu ya. Jadi kita manusia hanya sebatas untuk menjalani dan mensiasati dan mengambil bagaimana hikmah atas apa yang terjadi. Jadi kalau target saya untuk ke depan berada di skala 9 itu sudah lumayan dan sudah
saya syukuri gitu Bu untuk targetnya ke depan gitu. Wis luar biasa sekali ya sebenarnya Ibu Ria ini. Saat ini saja posisinya sudah mencapai level 7 ya tentunya memang kita sebagai manusia itu ke depannya memang selalu ingin yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jadi sebenarnya pencapaian yang ingin Ibu Ria capai ke depan itu berarti sampai level 9 begitu ya Bu ya. Atau bisa jadi 10 menurut penilaian kita sebagai manusia. Berarti Ibu Ria punya dong rencana bagaimana nih ke depan atau strategi apa yang ingin Ibu Ria terapkan supaya Ibu Ria itu mencapai level yang diinginkan tadi. Bagaimana Ibu Ria? Iya, perencanaannya ya jelas ada ya Bu ya, karena saya penyakit apa sih yang nggak ada obatnya gitu Bu ya. Jadi di mana ada kemauan, insya Allah kan di situ ada jalan. Jadi di situ untuk mencapai target tersebut mungkin seperti yang sebenarnya saya ambil hikmah dari apa yang saya jalani juga. Jadi Bu, saya teringat dalam proses pendidikan kita belajar apa itu emosional, sosial emosional, dan ketiban itu juga terjadi kemarin ke saya memang bukan suatu hal yang mudah, tapi saya memang harus menarik diri saya untuk memposisikan di mana memang letak saya. Dari materi pelajaran juga yang memang fakta dalam dunia pendidikan itu menyentuh banget seperti kita ketahui ya Bu ya, kita sama-sama mengikuti pendidikan ini, ilmunya luar biasa. eh Setelah mempelajari ini kan, aduh di mana aja nih materinya kemarin-kemarin gitu gitu kan rasanya Bu ya. Jadi saya um, punya pemikiran gitu Bu ya, untuk mengatasi ini semua. Saya akan menerapkan sistem kolaborasi Bu. Karena namanya manusia ini tidak akan bisa hidup sendiri. Saya sangat menyadari itu dan itu adalah bagian dari pekerjaan saya dan menjadi apa yang sudah saya katakan iya di hati saya, sudah saya awali dengan basmalah satu langkah, dan baik buruk itu ya itu tadi menjadi bagian dari yang proses yang akan saya jalani. Jadi kolaborasinya di sini terhadap eh, yang di pendidikan ini ya Bu ya. Saya juga orangnya yang bagaimana ya Bu ya, dengan ilmu itu masih minim banget. Saya jadi akan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kita semua, diantaranya dengan Ibu gitu kan, dan Ibu juga jangan malu-malu Bu, dan jangan sungkan-sungkan kalau saya tentunya minta bimbingannya terus untuk ke depan gitu dengan Ibu gitu kan. Jadi damainya hati saya itu jatuh pada Ibu gitu kan. Terus ini bagian untuk strategi saya gitu kan, dan saya juga berusaha menjujurkan apa yang terjadi dengan mengajar praktik kita, tentunya apa yang saya alami dengan berharap untuk bisa dimaklumi, dan saya tetap akan mengejar apa yang menjadi tanggung jawab saya dalam pendidikan ini nantinya. Terus selanjutnya di sekolah, rencananya tetap kolaborasi yang saya terapkan. Saya akan menerapkan kolaborasi yang lebih baik lagi, yang ke tingkat level yang lebih baik lagi kepada kepala sekolah saya dengan keterbukaan ya, terus dengan rekan sejawat saya, dengan murid-murid saya juga, dan bahkan saya mungkin ke depan akan menghadapkan suatu kenyataan kepada murid itu untuk memang melajarkannya mandiri, karena dimana kan dalam pendidikan ini kita adalah karya yang mau tidak mau mereka juga harus kita tinggalkan, dan kolaborasi di situ kemungkinan saya akan menitipkan, mengamanahkan mereka ke guru piket gitu nantinya Bu ya. Di situ lagi-lagi kolaborasi yang akan saya terapkan. Juga satu sisi kepada ibu saya. Saya menyadari saya sudah mengambil keputusan untuk mendampingi beliau. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun yang terjadi, atas juga dari eh, kedua orang tua dan suami gitu Bu ya. Jadi rencananya saya akan kolaborasi di sini bagaimana kalau ada suatu kegiatan yang memang saya membutuhkan saya dalam pendidikan saya, yang menjadi kewajiban saya sebagai guru juga di sekolah, sebagai pendidikan saya, kalau apa yang terjadi dengan ibu saya itu saya amanahkan kepada bapak dan suami serta keluarga di rumah kayak gitu Bu ya. Saya akan meminta kolaborasi lagi berarti dengan keluarganya ya, memang walaupun yang dicari dengan dokter memang itu tetap saya, karena kalau kita menghadapi dokter itu pertanyaannya lebih banyak lagi Bu, obatnya itu apa, ini gimana gitu kan, harus secara detail, dan itu memang orang yang bisa menjawab itu semua orang yang memang benar-benar mendampinginya gitu. Jadi di sini saya merasakan
selain saya juga akan memberitahu kepada keluarga gitu kan obat untuk ibu itu berapa harinya gitu, bagaimana cara dia di rumah gitu kan. Di situ mungkin saya kolaborasi lagi di keluarga saya, terus dengan tetangga gitu ya. Saya mengkondisikan waktu saya. Bagaimana caranya walaupun, apa ya, semenit 2 menit istilahnya itu dalam memenuhi undangan atau bergabung itu akan tetap terjalin, apalagi zaman sekarang kan itu sudah sangat, sangat bisa dikondisikan gitu Bu ya. Jadi kan sudah ada WA group juga di situ, lebih dekat ibu RT-nya lagi mungkin untuk menyatukannya bagaimana kalau memang saya ada suatu kegiatan yang tidak bisa ikut gitu kan, atau saya ikut lebih dulu, nanti saya pulangnya duluan juga gitu karena kondisi yang di lainnya gitu Bu ya. Terus mungkin dengan diri saya sendiri Bu, saya akan menghargai diri saya, akan makan pada waktunya gitu ya, dalam arti kata tidak akan telat makan lagi mungkin untuk ke depan gitu agar tubuh saya kuat karena banyak orang yang membutuhkan saya dan saya harus kuat untuk mereka semua. Terus saya juga ingin memanajemen waktu untuk waktu istirahat gitu ya, dimana mungkin kalau habis Isya mungkin ya. Habis Isya saya duluan aja tidur, nanti bangun sekitar jam 10 sekalian ngerjain tugas apa itu yang bersikap online, terus bisalah ditutup dengan sholat aja jam 2 atau setengah 3 itu kan. Itu sudah menjadi bagian saya. Mungkin begitu sih Bu untuk ke Iya, depan. sebenarnya memang sudah luar biasa sekali Bu Ria ini ya. Jadi punya rencana itu sebenarnya kata kuncinya itu kolaborasi, baik itu kepada suami, kepada keluarga besar, kemudian kepada kepala sekolah, kepada guru dan murid. Memang kolaborasi tadi benar sih kata Ibu Ria bahwa kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tergantung kepada orang lain. Jadi kita juga selama ini kita sudah punya ilmu PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional, dan memang itu sangat berguna, Bu. Bagaimana kita memanajemen diri, kita memiliki kesadaran diri, memanajemen waktu, kesadaran sosial, bagaimana kita berelasi, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa, Ibu Ria. Memang kita juga, Bu Ria, harus mencintai diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan diri kita, karena kata Ibu Ria tadi, Ibu Ria itu banyak sekali dikelilingi orang-orang yang memang membutuhkan Ibu Ria. Memang harus menjaga diri sendiri dengan mencintai diri sendiri. Kalau soal sekolah, ya kita tidak boleh menyetop diri kita belajar karena kita sebagai guru itu juga adalah sosok pembelajar sepanjang hayat, begitu ya Bu Ria. Karena pendidikan ini kan selalu terupdate, selalu terbaru, dan kita harus mengikuti zaman anak. Tadi juga di sekolah sempat berbincang-bincang dengan teman, oh ternyata kalau kita menerapkan pada saat saya mengajar waktu pertama sekali di sekolah ini nggak bisa diterapkan sekarang. Kenapa? Karena anaknya memang berbeda. Setiap tahun kita menerima murid itu berbeda, dan kita tidak bisa menerapkan cara kita mengajar tahun lalu ke tahun ini karena memang generasinya itu selalu berubah, dan kita yang harus mengupdate diri. Kenapa? Ya memang kita lahir duluan dan kita yang harus mengerti anak-anak, begitu ya. Anak-anak itu sebenarnya mereka itu hanya mengikuti alur zaman mereka, dan kalau kita tidak memperhatikan mereka dan kita tidak membimbing mereka, akhirnya itulah banyak sekali murid-murid kita atau anak-anak kita yang memang tergerus oleh zaman. Akhirnya tadi kita melihat murid-murid yang tidak seperti yang kita harapkan, begitu Ibu Ria ya. Sekali lagi memang kolaborasi itu seperti kata Bu Ria memang sangat diperlukan. Jadi strategi Ibu Ria tadi garis besarnya kolaborasi ya Bu Ria ya. Nah jadi Bu Ria dari obrolan ini sebenarnya Ibu Ria itu sudah memiliki solusi loh terhadap apa yang menjadi ganjalan di hati Ibu Ria, karena tadi mengalir dan sepertinya sekarang sudah lega sepertinya Ibu Ria ya, karena sudah memiliki target, memiliki strategi terhadap Ibu Ria. Kira-kira nanti Ibu Ria ini kita bisa dong ngobrol-ngobrol lagi bagaimana sih ke depannya, apa yang sudah terjadi ketika Ibu Ria sudah menerapkan kolaborasi, begitu ya Ibu Ria ya? Iya Bu, tentu saja bisa gitu Bu, dan saya juga tetap juga gitu ya namanya tadi Bu sosial gitu kan,
Kepada Allah kita meminta dan kepada antar sesama kita juga akan berbagi gitu. Semoga Bu ya, Ibu Iya, juga ada waktunya terus tuh untuk mendengar curhatan saya. insya Allah Bu, sebagai sesama teman, rekan sejawat, kita harus selalu mendengarkan teman kita. Karena tadi kita memang makhluk sosial dan kita juga harus jadi orang yang membutuhkan dan dibutuhkan. Ya Ibu Ria ya, sepertinya pertemuan kita ini memang sangat bermanfaat bagi, dan saya juga sebenarnya mendapat pembelajaran dari obrolan Ibu Ria tadi. Bagaimana sih kalau saya di kondisi Ibu Ria? Mungkin juga saya akan menerapkan strategi itu. Saya juga berterima kasih Bu Ria sudah menganggap saya sebagai seseorang yang bisa diajak untuk kompromi dan bersama-sama mencari solusi yang sebenarnya Ibu Ria sendiri yang menemukan. Saya sebenarnya yang jadi belajar kepada Ibu Ria. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu Ria. Halo Bu Rini, apa kabarnya nih siang menjelang sore ini? Luar biasa dong dan tetap semangat. Hmm, semangat ya Bu ya. Tapi kayaknya kenapa nih Bu Rini, ada sesuatu atau apa gimana gitu? Rasanya hari ini kok rada semangatnya jutek banget gitu Bu. Kalau semangat tetap Bu ya, cuman Iya. ada sedikit yang membuat senyum saya agak tidak terlalu berkembang gitu ya. Karena ada sesuatu akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran saya begitu Bu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Rini gitu ya untuk saat ini ya, akhir-akhir ini. Hmm, apa itu Bu kalau boleh tahu Bu? Iya Ibu Ria, beberapa terakhir ini ketika saya datang ke sekolah, itu kan kami masuknya kan 7.15. Tapi sudah beberapa minggu ini saya lihat banyak sekali anak-anak nongkrong di warung bawah. Kalau kami bilangnya warung bawah karena sekolah kami kan agak mendaki gitu ya Bu Ria ya. Jadi itu ada beberapa warung yang baru berdiri, itu jadi anak-anak bukannya langsung masuk ketika pukul 7 itu kan mestinya anak-anak sudah ada di lingkungan sekolah. Tapi sudah beberapa akhir ini anak-anak malah nongkrong. Jadi jadi agak gimana gitu. Kenapa ya anak apalagi ketika masuk di kelas itu, loh kemana anak ini masih di bawah Bu? Jadi saya agak sedih gitu Bu. Oh gitu ya, jadi melihat perubahan anak-anak gitu ya, gara-gara ada warung yang buka baru gitu Bu ya, jadi anak-anak perhatiannya lebih ke arah sana kayaknya gitu ya Bu ya. Eh, jadi dari yang Ibu alami tersebut gitu Bu ya, apa sih kira-kira yang akan apa ya yang dapat membantu Ibu untuk mengurangi gitu rasa rasa ganggu Ibu, rasa Iya Bu ya. Sebenarnya kalau di kelas saya terutama, saya sudah memberitahu sih kepada anak-anak, "Nak, kita kan masuknya 7.15 dan kita itu mestinya 7.10 atau 7 tepat kita sudah berada di lingkungan kelas. Siapa yang mau piket, kemudian nanti kan mau baris juga, mau doa juga, itu kan memakan waktu sebenarnya. Kalau kalian nongkrongnya di bawah, rugi dong. Kita semuanya yang rugi. Ibu juga berdosa. Ibu jadinya korupsi waktu. Sebenarnya hanya sebatas saya memberitahu anak-anak saya di kelas. Tapi ternyata yang nongkrong di bawah itu bukan anak-anak yang saya ajar aja, tapi anak-anak yang lain begitu. Begitu Bu. Jadi apa ya? Saya itu greget aja gitu sama anak-anak itu. Mungkin saat ini posisi saya hanya sebagai pemberi nasihat di kelas gitu Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi posisi Ibu dengan adanya perubahan aktivitas anak tersebut gitu kan karena dampaknya dari warung tadi gitu Bu ya. Terus Ibu juga merasakan kekurang nyamanan akhirnya seperti yang Ibu alami. Kira-kira nih posisi Ibu nih untuk saat ini. Jikalau kita andaikan dengan skala 1 sampai 10. Ada di mana sih Bu posisi Ibu sekarang dalam menghadapi hal tersebut? Iya ya Bu, mungkin karena ini kejadiannya baru, saya belum
terlalu maksimal untuk mengatasi masalah ini. Kalau dalam level, mungkin saya masih dalam tahap level 5 nih Bu, karena saya merasa belum terlalu banyak yang saya lakukan untuk murid saya mengatasi sesuatu ganjalan ini, anak-anak yang sering nongkrong tadi, begitu Bu Ria. Jadi posisi Ibu sekarang kalau diandaikan dengan skala gitu, ada di posisi di skala 5 ya. Jadi Bu, di sini kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 untuk rencananya ke depan, Ibu mau berada di posisi keberapa tuh Bu? Iya Ibu Ria, tentunya walaupun saya merasa bahwa saya ini hanya seorang guru, saya melakukan suatu action atau suatu strategi yang membuat saya berada di posisi minimal 8 gitu Bu. Jadi dari skala 5 inginnya menuju ke skala 8 gitu untuk isi Ibu gitu ya, untuk saat ini dalam posisi Ibu. Kira-kira nih Bu ya, apakah Ibu sudah ada tuh bayangan atau bagaimana sih Ibu biar bisa menuju ke skala 8 tersebut? Bagaimana? Iya Bu, sudah beberapa hari ini sebenarnya saya sudah memikirkan rencana atau strategi saya supaya anak-anak tadi itu tergerak hatinya, tidak nongkrong di bawah, kemudian dengan nongkrong di bawah kan pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai guru gitu ya. Jadi saya ingin tadi kembali kepada kita guru sesama makhluk sosial bahwa kita itu saya mau berkolaborasi. Pertama saya dengan kepala sekolah, saya akan membicarakan hal ini dan mencari solusi bersama-sama. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru, dengan sesama rekan guru siapapun yang melalui warung itu, bahwa ya ditegur semuanya gitu loh, bukan saya sendiri gitu. Kemudian saya pribadi juga itu ketika saya lewat, saya juga akan menegur bila perlu guru-guru yang itu agak stop sebentar supaya mengajak anak-anaknya naik ke bawah. Selain dengan guru tadi, saya juga akan berkolaborasi sama murid tadi mencari apa namanya dengan sesama mereka saling mengingatkan temannya bahwa nongkrong di warung bawah itu nggak baik dan memang itu merugikan. Nanti kan ada orang tuanya lewat itu kan berarti oh nanti ada yang sampai ke nama orang tua juga orang tuanya kan menjadi malu oh anaknya bukan sekolah nongkrong-nongkrong. Kemudian juga saya akan mencoba berbicara baik-baik kepada pemilik warung. Kalau anak-anaknya pakai seragam itu tolong disarankan ketika pukul 7 disarankan untuk naik ke atas ke sekolah. Jangan diterima lagi mereka ada di warung itu. Jadi selain itu juga saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah saya akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar situ. Bagaimana loh itu kan anak sama-sama semua ya tanggung jawab kita bukan hanya kita sebagai pendidik karena mereka kan adanya di warung bawah itu sebagai masyarakat. Siapapun masyarakat yang di sana mungkin akan memberi saran bagaimana kita mengadakan pertemuan komite supaya mereka juga turut andil menyelamatkan anak-anak itu supaya tidak dibawa itu karena saya lihat di warung bawah itu kan bukan hanya menyediakan makanan anak-anak ya Bu ya, dia juga kan menyediakan rokok untuk orang dewasa. Nah takutnya anak-anak ini namanya anak-anak SMP itu kan pubertas, rasa keingintahuan itu luar biasa. Nanti coba-coba sama-sama teman, 1 hisap, 2 hisap, lambat laun nanti jadi kecanduan. Padahal masa depan mereka itu sungguh luar biasa sangat panjang. Begitu Ibu Ria rencana saya ke depan. Ya luar biasa sekali ya Bu Rini ya. Ternyata lagi-lagi di sini saya lihat Ibu Rini mengatasi hal tersebut, menghadapinya dengan tetap bersemangat gitu ya, dengan hati yang sabar gitu ya. Sampai Ibu sempat untuk memikirkan hal untuk menanyakan dan mencari solusinya bersama kepada rekan sejawat gitu, kepada kepala sekolah dan berkolaborasi antar sesama tadi Bu ya. Terus nih Bu ya, apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam Ibu meraih tujuan Ibu tersebut? Ya, kalau perkiraan saya Ibu Ria, mungkin pastinya kita akan
hadapi tantangan atau duri-duri kecil. Perkiraan saya itu mungkin nanti anak-anak itu kan taulah sendiri anak-anak di pelosok itu sebenarnya agak lebih ini apa ya, mereka keberanian itu sebenarnya lebih lebih tinggi. Jadi ketika seorang guru itu menegur, terutama anak didik saya itu suka menjawab dengan kata-kata yang menurut saya agak gimana ya, kok jawabannya begini begitu ya. Jadi menurut saya apa namanya, saya juga perlu berbicara kepada kepala sekolah tadi mengatasi terutama kepada guru BK-nya begitu. Karena kita guru biasa ini kan tidak ilmu tentang psikologi anak itu sebenarnya agak kurang nah gitu. Jadi saya akan bekerja sama juga dengan guru BK, tapi alhamdulillah kita sebagai guru penggerak kita mendapatkan pembelajaran sosial emosional begitu Ibu Ria ya. Iya, iya benar sekali ya Bu Rini ya. Benar, kita menerapkan ilmu. Jadi Bu Rini tadi menerapkan ilmu apa yang didapat gitu dalam pendidikan kita di calon guru penggerak angkatan 11 ini ya Bu ya. Khususnya di kawasan Kabupaten Lahat ya Bu ya, yang kita jalani sekarang ini. Selanjutnya juga tetap menjalin kerjasama dan mencari solusi bersama gitu ya. Saya sangat ya luar biasa sangat kagum dengan Bu Rini. Kira-kira nih Bu ya, ada dari semua perencanaan yang Ibu lakukan itu, adakah prioritas rencana yang ingin Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Ibu tersebut? Oh iya, prioritas saya ke diri saya sendiri dulu. Nanti saya akan dan sudah beberapa hari ini saya terapkan. Saya benar-benar menyetopkan kendaraan saya di depan warung tersebut. Jadi anak-anak itu saya klakson, sebenarnya mereka itu cepat naik, tapi ada beberapa anak yang agak betah gitu. Nah, jadi saya akan mencari tahu apa sih yang membuat beberapa anak ini betah berada di sini. Saya akan melakukan pendekatan kepada beberapa anak tersebut, begitu Bu ya, yang tentunya mungkin ini akan menjadi sedikit sorotan sih sama teman-teman. Mungkin saya juga akan dikatakan, sok perhatian. Tapi terserahlah. Saya saya merasa tanggung jawab itu mereka anak-anak saya juga begitu loh. Ketika saya menitipkan anak saya di sekolah lain, kenapa saya juga tidak menganggap anak di sekolah saya itu anak saya? Nanti kan anak saya di sekolah lain, gurunya begini ya cuek. Nah saya nggak mau seperti itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk anak didik saya supaya anak saya juga mendapatkan yang terbaik dari sekolahnya begitu. Walaupun nantinya ada kata-kata anggaplah itu suara sumbang, yang namanya suara sumbang kan nggak perlu didengar ya Ibu Ria ya. Jadikan itu motivasi dan tantangan selalu untuk kedepannya. Pokoknya saya melakukan yang terbaik dan niat kita itu baik dan insya Allah nanti hasilnya juga baik. Begitu Ibu Ria. Iya, luar biasa ya Ibu Rini. Ternyata Ibu merupakan guru ya, seorang guru yang memposisikan diri menjadi orang tua kedua untuk murid-muridnya gitu Bu ya. Terus Bu, dalam perencanaan Ibu tersebut, strategi Ibu tersebut, bagaimana jangka waktunya Bu? Oh iya Ibu Ria ya, karena ini menurut saya lumayan urgent karena itu tadi ya mengganggu kenyamanan dan kedisiplinan sekolah. Saya nggak mau berlama-lama Ibu Ria ya. Mungkin dalam waktu 3 hari saya mau level saya tadi benar-benar naik ke level 8. Karena efeknya itu benar-benar luar biasa. Selain nanti kata masyarakat, gurunya cuek, ini anak-anak nongkrong nggak ditegur gitu. Berarti kan itu menyangkut nama baik sekolah kita gitu ya. Kemudian juga karena kami sekolahnya jalan lintas Sumatera, itu rawan sekali para pejabat lewat itu sebenarnya berbahaya. Ini sekolah ini kenapa ini anak-anaknya kok jam 7:15 masih ada di bawah gitu. Nah, jadi kan jadi pertanyaan juga. Tapi balik lagi selain dari menyelamatkan nama baik sekolah, kita kembali lagi ke hati nurani kita Ibu Ria ya sebagai pendidik itu
Saya sekarang ini semenjak jadi guru itu benar-benar, oh saya harus benar-benar mencintai profesi saya. Ternyata profesi itu sebagai guru itu, apalagi di zaman now sekarang, di zaman teknologi ini luar biasa. Kita harus benar-benar berat, sangat berat, karena kita harus berperang dengan teknologi, kita harus berperang dengan pergaulan yang luar biasa, bebas, dan kita ini benar-benar penyelamat bagi anak-anak sekarang. Ya, anak-anak itu pikirannya sudah sudah dicekoki dengan hal-hal game yang sebenarnya hanya menyita waktu anak-anak gitu ya. Dan juga kemudian kalau istilah kami itu generasi rebahan gitu Bu. Generasi rebahan yang ketika disuruh kebersihan aja mereka malas, apalagi diajak berkreasi. Jadi memang tugas kita ini bagaimana sih kita mengalihkan perhatian anak-anak kita dari indahnya permainan atau game tadi kembali ke dunia nyata, yaitu pembelajaran yang pada ujungnya kita itu memang menyiapkan mereka agar mampu menghadapi tantangan zaman, agar mereka mampu bagaimana bahwa zaman sekarang ini nggak mudah, bukan hanya pencet-pencet game semuanya selesai. Malah itu menjerumuskan mereka jadi generasi yang malas. Kalau di tempat kami itu kan banyak PT, itu selalu saya itu bilang, kamu warga sini nak, kalau kamu malas, yang menguasai daerah Merapi Barat ini itu orang lain. Dan cita-cita ibu itu pengennya kamu itu yang jadi komisarisnya. Nanti kalau misalnya kelas 93 jadi direktur, alumni 93 mau saya ajak nih. Jadi kan itu sebenarnya menjadikan motivasi mereka, kamu jadi direkturnya begitu. Selalu saya kasih motivasi kepada mereka. Ya tadi kembali lagi dengan niat kita. Begitu Ibu Ria ya. Saya terlalu bersemangat ini kalau bicara tentang murid begitu Ibu Ria. Ya luar biasa Ibu Rini, memang panggilan jiwanya keluar tuh ya dari hati Ibu Rini. Cara Ibu Rini menyampaikannya juga terasa wah luar biasa gitu kan, untuk memecahkan solusi Ibu ya yang Ibu sampaikan tentunya. Terus Bu, dalam pemecahan solusi yang Ibu hadapi itu tidak menutup kemungkinan itu kan akan ada gangguan. Bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan yang mungkin akan terjadi? Iya Ibu Ria, tentunya pasti ada tadi ya, seperti saya katakan ada duri-duri. Kita yang pertama menurut saya itu tetap berkomitmen dengan kesabaran, kemudian juga kita tetap pada tujuan awal kita. Jika ada halangan kita jadikan motivasi dan tetap tidak menghilangkan kolaborasi. Kita ajak teman-teman yang mungkin satu tujuan dengan kita dan teman-teman yang berseberangan, itu sebenarnya bukan menghalangi kita, tapi mungkin penjelasan kita kepada mereka itu yang kurang. Mungkin kita kurang koordinasi, mungkin cara penjelasan kita dengan gaya bahasa yang sulit mereka mengerti. Tentunya kita tidak patah semangat dan selalu kita memberikan kata-kata yang membuat mereka mengerti, ini loh tujuan saya ini sebenarnya baik, bukan untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Mungkin begitu Ibu Ria. Ya, sungguh luar biasa. Maaf Ibu Ria, suaranya di unmute. Baik Ibu Rini, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya cuma satu, saya akan tetap pada rencana saya akan menjadi guru, seorang pembelajar sepanjang hayat, dan saya akan selalu mencintai profesi saya sebagai guru, supaya saya bisa bergerak dan menggerakkan teman-teman saya dengan hati dan empati yang tinggi. Begitu Ibu Ria. Luar biasa ya Bu. Dari bergerak, dan akan menggerakkan selalu tentunya dimanapun Ibu Rini berada gitu Bu ya. Bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari sesi kita ini? Iya, nanti kira-kira hari keempat saya mau curhat lagi deh sama Ibu Ria. Ibu Ria kan mau mendengarkan ganjalan di hati saya, mau mendengarkan saya punya rencana, dan ternyata Ibu Ria adalah sosok yang mendukung semua rencana saya. Begitu Ibu Ria.
Baik Ibu Rini, kalau begitu kita ketemu lagi ya di hari keempat nanti Bu Rini. Sekali lagi terima kasih Bu Ria atas waktunya mau mendengarkan curhatan saya Bu Ria ya. Ya, sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.